kan mungkin kalau tinggi 1 meter itu masih wajar, masih ada kambing PE, kambing Etawa, iya, kan tingginya 1 meter. Cuma kalau di kelas domba kayak yang tingginya 1 meter cuma ini. Cuma itu mas Iya. ya. Oke, kalau kisaran bobot berapa itu mas? Kalau bobot itu kalau dia udah dewasa perkiraan sekitar 1 kintal 20 sampai 1 kintal 30. Bahkan di tempat ya. kemarin rekan-rekan itu ada yang nyampe 1 kintal 50 juga nyampe. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi masih di channel Tali Sukses. Nah, kali ini saya berada di kandang miliknya Mas Edi nih teman. Oke, untuk populasinya kira-kira berapa dan apa saja yang digunakan sistemnya di sini ya teman. Oke, bagi teman-teman semuanya yang baru bergabung dengan channel YouTube Tali Sukses, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini terus berkembang dan terus berikan informasi yang bermanfaat khususnya bagi para peternak di seluruh Indonesia ya teman-teman. Oke, langsung saja kita samperin masnya. Ada siapa sing ganteng ini? Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dikenalkan dulu mas, nama jenengan sama peternakannya. Ini nama saya Mas Edi Saputra, alamat kami di Desa Buntalan, Kecamatan Temayang, Bojonegoro. Nama untuk farm kami Tribuana Farm. Tribuana Farm mas Ya, ya? Tribuana Farm. Oke, untuk nomor HP-nya berapa mas? Kalau nomor HP 082 330 628 060. Oke, terima kasih mas. Kenapa pakai nama Tribuana ini mas? Ini awalnya kan terinspirasi sama salah satu tokoh di kerajaan Majapahit itu. Wih, ngeri. Kemarin kan yang bisa membesarkan nama Majapahit lah intinya. Ya semoga nanti ibaratnya kami di Bojonegoro kan masih termasuk awal untuk memperkenalkan domba-domba unggulan di wilayah sini. Semoga nanti bisa mengembangkan seluas-luasnya untuk memperkenalkan genetik-genetik yang baru untuk di domba khususnya di wilayah Bojonegoro sekitarnya. Oke, terima kasih. Oke mas, kalau tahun berdirinya ini tahun berapa mas? Kalau ini baru sekitar 1 tahun lebih sedikit berdirinya. 1 tahun Baru, lebih sedikit iya, mas baru. ya. Oke. Jadi emang dulunya modelnya kayak gimana mas sebelum ini? Atau mungkin dulu langsung kayak gini? Kalau yang sebelum ini kandang kami dulu yang bukan yang di sini di dekat rumah saya. Oh iya. Cuma yang dulu itu main di kambing. Oh, Dan kambing ya mas? Alhamdulillah kambing kemarin gagal. Setelah gagal itu terus kami memutuskan untuk bukan berhenti tapi membuat kandang yang lebih besar lagi. Oh gitu. Akhirnya pindah ke sini ya mas? Akhirnya Ya? pindah ke. Ini agak jauh dari rumah ya mas? Ya sekitar 500 meter dari 500 kandang yang meter. pertama. Oke mas, kita boleh jalan-jalan keliling-keliling Ya, kandangnya mas silakan. ya. Oke, kalau sistemnya di sini pakai apa mas? Breeding atau fattening ya? Kalau saya main di breeding. Main Ya di nanti breeding ya, kalau Mas, ya? fattening kalau udah ada peranakan hasil sendiri nanti yang kelihatan bagus nanti baru kita fattening sendiri. Oke gitu. Oke, kita lanjut mas. Nah, untuk di jenengan ini kira-kira pejantannya pakai apa ini mas? Kalau pejantan dulu pas waktu awal-awal itu kemarin pakai Texel. Pakai Texel ya mas yang ya? ini udah yang nanti mau dikembangkan mungkin ke arah awasinya nanti yang Awasi kita ya mas? kembangkan yang besar-besaran ya. Boleh ditunjukkan ke teman-teman mas, awasi yang kayak gimana ini mas? Ini kalau awasi yang seperti ini. Oh ini teman-teman, Ini- jadi ini domba awasi. Ya kalau kelebihannya ya menang di tanduknya dia besar terus posturnya tinggi ini mas. Posturnya berapa itu mas? Tingginya hampir 1 meter. 1 meter ya? Wih, Kalau mantap. di kambing kan mungkin kalau tinggi 1 meter itu masih wajar, masih ada kambing PE, kambing Etawa, Iya, kan tingginya Etawa. 1 meter. Cuma kalau di kelas domba kayak yang tingginya 1 meter cuma ini. Cuma itu mas Iya. ya? Oke, kalau kisaran bobot berapa itu mas? Kalau bobot itu kalau dia udah dewasa perkiraan sekitar 1 kintal 20 sampai 1 kintal 30. Bahkan di tempat Kintal ya? kemarin rekan-rekan itu ada yang nyampe 1 kintal 50 juga nyampe. Itu 1 kintal 50 apa sudah mentok di segitu atau bisa nambah lagi mas Kalau kira-kira? sepengetahuan saya kemarin mentok di 150. 150. Nggak tahu kalau ada yang lebih besar dari itu kemarin nggak tahu. Wis, mantap. Oke, jadi ini emang jadi unggulan di sini mas ya untuk Ya nanti yang domba mau awasi. kita kembangkan besar-besarnya kayak yang ini. Oke, gitu. Ini satu koloni isi berapa sih mas? Kalau masalah koloni sih nggak tergantung sih mas ya. Kalau di tempat saya itu pokoknya yang siap dikawinkan ada berapa gitu langsung kita masukkan. Ya tergantung lihat ada
pakannya ini kalau misalkan dimasukin 10 masih ada sisa tempat pakan ya bisa ditambahi lagi secukupnya nanti. Secukupnya. Cuma biasanya kalau di rekan-rekan peternak itu biasanya sampai 20 ekor, 30 ekor bisa. Oke, siap. Mas, kalau populasi keseluruhan berapa ini, Mas? Ini kemarin sekitar 250-an. 250 ekor ya, Mas ya. Termasuk yang jenis-jenis Iya. ini, Mas ya. Oke. Cuma kalau yang betina kebanyakan masih lokal sih, 50% ya lokal. Ya 50% lagi nanti ada Garut sama Texel. Garut juga ya Garut rencananya. sama Texel. Tapi Cuma sudah nanti ada yang Garut, rencana Mas, ini. ke depan yang kita kawinkan dengan Awasi ini khusus yang Garut sama Texel aja. Oh gitu, iya iya iya. Ya. Jadi emang agak nyari bibitan yang unggulan Ya, juga, Mas ya. iya. Oh gitu, teman-teman. Oke, Mas, alasan jenengan tertarik di Awasi ini apa, Mas? Kalau Awasi ya itu pertama dia memang apa ya, di segmen domba menurut saya memang yang paling besar, bukan paling besar masalah bobot. Nanti kan itu kan ada apa ya, kalau masyarakat di Bojonegoro sini khususnya kan suka yang tanduknya gede, tanduknya Tanduknya panjang. gede, Setiap apa mau kurban apa pasti tanyai Tanduk ya, Mas tanduk ya. gitu kan, bertanduk apa enggak lah. Ini salah satu untuk menyiasati kedepannya kan yang seperti itu. Terus kemarin kan kalau dulu apa yang sudah apa yang ditanyakan di pasar-pasar kayak gitu loh, mereka itu aneh, Mas. Anehnya apa, kalau beli kambing atau domba itu yang ditanya bukan bobot berapa, Lah gimana, tapi Mas? TB berapa, tinggi badan. Oh gitu. Nah itu yang saya kejar juga itu faktor-faktor Iya, pasar iya, lah iya, intinya. iya. Jadi memang faktor pasar untuk daerah wilayah Bojonegoro ini kok kayak memang membutuhkan genetik yang seperti Awasi Iya. gitu. Jadi malah lebih ke tinggi badannya ya, Mas ya. Iya, badannya apa, posturnya tinggi, besar, tanduknya besar kayak gitu. Kalau dari segi daging ya masih ada lah yang jauh di atas Awasi ada. Cuma kita ngejar di postur dan tanduk itu. Oke. Oke, Mas, kalau di breeding ini pemberian pakannya di sini kayak gimana, Mas, setiap Kalau harinya? pemberian pakan kita 2 kali sehari. Dua Kalau kali sehari pagi ya, Mas, ya? sekitar jam 10-an, kalau sore sekitar jam 4, jam 5 itu. Oh, berarti 2 kali aja ya? Ya, 2 kali. Ini kalau menunya boleh tahu apa ini, Mas, yang dikasihkan, Mas? Kalau menunya kita pas waktu apa ya, pas waktu breeding kawin kayak gini ya kita fokuskan ke hijauan aja. Hijauan Nanti ya, Mas, ya? Cuma tetap ada pakai konsentrat untuk sebagai pelengkap. Hmm. Nanti mungkin ya kalau untuk pas masa-masa kawin kayak gini ya konsentratnya mungkin sekitar 15-20% aja cukup. Nggih, nggih, Bahkan nggih, nggih. kemarin pernah tak coba 10% juga bisa. Tapi nanti nggak bisa disamaratakan kayak pas waktu kawin kayak gini, nggak bisa. Soalnya dia pas waktu bunting-bunting tua itu konsentratnya kita harus ditingkatkan. Oh. Dari awalnya Justru katakanlah malah diperbanyak konsentratnya, Mas ya? iya, nanti kalau pas waktu bunting tua menjelang melahirkan sama pas menyusui awal itu, biasanya kita tambah sentratnya sampai sekitar 25-30%. Terus kalau yang hijauan ini sementara rumput apa ini, Mas, yang Ini dipakai? rumput pacong, Mas. Pacong ya, Mas Iya, ya? pacong. Oke, kalau ini campurannya apa mawon sih, Mas? Kalau ini ya limbah-limbah pertanian di sekitar, kebetulan kan kemarin ada panenan jagung banyak tuh di masyarakat ya, kita manfaatkan lah itu selamper-selampernya, terus apa ya, kayak limbah-limbah lah intinya, Mas. Iya. Kalau Jadi banyak ya, Mas ya di sini? ya banyak, kalau jagung ini kan mayoritas ini petani jagung semua. Oh, gitu. Harganya berarti murah, Mas? Harganya ya lumayan. Lumayan. Ya. Tapi kalau untuk selamper atau dan sebagainya itu memang gratis itu di tempat kami. Oh iya, oke. Oke, Mas, ini kalau kemungkinan yang dipakai untuk betinanya apa, Mas, kalau di sini? Kalau betina itu sementara itu 50% masih lokal. Masih lokal ya, Mas ya? 50% Kita itu boleh jalan lagi, Mas? ya yang Oke. tapi nanti rencananya tetap yang lokal-lokal ini nanti saya keluarkan semua. Saya ganti Texel sama Garut semua nanti. Oh, Yang ini kan masih itu lokal-lokal yang semua ini. dikeluarkan betina, Mas ya? Iya, betina. Betina yang lokal ini mau dikeluarkan. Mau Ya dikeluarkan. sekalian, maksudnya kalau pengen nyetak bibit ya sekalian ya bagus sekalian gitu. Rencananya ke depan kayak gitu. Cuma dulu kan pas waktu awal belajar nggak berani beli betina yang yang harganya mahal-mahal, kan masih belum tahu perawatan dan Nggih. resikonya kan belum ngerti. Kalau sekarang udah mulai paham perawatan, mulai paham dengan pakan, baru nanti kita main ke betina
yang bagus-bagus. Yang bagus ya Mas. Iya. Oke Mas. Tadi kalau pejantannya yang awasi oke lah keren. Kalau yang lain mungkin Mas ada Kalau lagi yang pejantannya ini, Mas. Pakai apa ini Mas? Texel ini Mas. Ini tekstil ya Mas Iya. ya. Ini besar Mas. Bobot berapa ini Mas? Itu kemarin pas waktu beli di Wonosobo sekitar 114 Oh ini dari kilo. Wonosobo ya? Iya, Berapa Mas? 140 kilo. 114 kilo dulu. 114 kilo. Tapi ini agak kurus soalnya habis sakit juga habis dibuat ngoloni. Ini ada 30 lebih itu yang dikoloni dengan ini. Oh, kok sakit bareng nggak kuat tapi Mas? Gitu ya. Ini kayaknya masih belum sehat atau gimana Mas? Udah cuma badannya sehat ya? masih belum berisi kayak yang dulu. Oh, turun ya Mas badannya? Iya, badannya turun. Oke. Boleh tahu Mas, segitu besarnya di harga berapa Mas dulu? Itu dulu belinya sekitar 8 juta kalau nggak salah. 8 juta ya Mas ya? Itu memang pejantan pertama di tempat kami itu. Oke, itu berarti yang paling lama Mas? Iya, itu pertama pejantan di sini. Oke Mas, kalau rencana nanti dari jenengan jualnya kiloan atau jogrokan Mas? Kalau saya kalau masalah jual itu nggak membatasi sih Mas. Maksudnya kalau memang ada yang suka jogrok ya monggo. Nanti kalau barangkali ada yang suka kiloan ya kami siap nimbang gitu aja. Gitu ya, menyesuaikan dengan pembeli ya Mas ya? Iya, Tapi menyesuaikan kalau dari pembeli. segi untung Mas, Kalau kira-kira di dari- jenengan sendiri suka seng putih nih kok? ya sama sih Mas sebenarnya. Nggak ada perbedaan yang signifikan sih. Soalnya kan nanti kalau di kilo kan juga kita hitung-hitungannya kan juga kalau dijual jogrok berapa, kalau dijual kilona nanti bisa kasih harga per kilonya berapa kan juga ada hitung-hitungannya sendiri. Iya, iya, iya. Tapi kalau menurut saya sama aja sih. Oke. Oke Mas, biasanya teman-teman dari subscriber Tali Sukses ini Mas, Ya. itu banyak yang nyari domba-domba yang kayak Texel atau mungkin Merino atau mungkin Garut dan lain-lain. Nah, kira-kira di sini nanti jenengan juga menyediakan atau diperbolehkan teman-teman beli di sini Mas? Ya nggak apa-apa. Kemarin Dorper itu udah ada, tapi udah diambil orang semua. Pokoknya yang Dorper ya Mas ya kemarin? Dorper terus Texel itu udah habis semua yang jantan-jantan itu udah. Yang jantan malahnya? Yang jantan. Soalnya yang betina kan masih kita tahan untuk Iya. perkembangan. Sekarang standar. masih ada Mas yang betina? Yang betina ada. Ada ya? Tepat. Yang ini sisa satu kemarin ini Texel ini. Heeh. Dia tinggal 1-2 ekor itu aja. Kalau yang Dorper betinanya temu di Mas? Kalau Dorper udah laku semua. Oh, udah laku ya? Kalau Udah ada ya Mas? satu awasi masih ada. Tapi tinggal yang betina belum kita lepas. Yang jantan-jantan kemarin masih ada tapi masih kecil-kecil belum siap jual. Oh gitu. Iya. Oke. Oke teman-teman, itu tadi obrolan saya dengan Mas Edi ya teman-teman. Oke, dan nantikan videonya di part yang kedua, masih di kandang yang sama. Tentunya bakalan lebih menarik lagi pembahasannya. Dan bagi teman-teman semuanya yang baru bergabung dengan channel YouTube Tali Sukses, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini terus berkembang dan terus memberikan inspirasi dan terus memberikan manfaat khususnya bagi para peternak di seluruh Indonesia ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.